Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih untuk pemeliharaan, penjagaan dan berkat-berkat-Mu bagi keluarga kami pada hari kemarin. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan hari yang indah hari ini. Ampunilah segala perkataan, pikiran, tindakan, kelalaian, ataupun perasaan kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu, sehingga mengakibatkan dosa-dosa bagi kami. Ampunilah dengan kerahiman-Mu ya Tuhan Yesus, dan berikanlah kerinduan yang besar kepada kami untuk menyambut sakramen Maha Kudus, yaitu Engkau sendiri, baik dalam misa online ataupun misa offline. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Injil Lukas pasal 4 ayat 24 sampai dengan 30 dengan perikop Yesus ditolak di Nazaret. Dan katanya lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk dilemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bertobat itu bukan hanya berarti membersihkan diri dari dosa-dosa, tetapi juga menumbuhkan iman kita kepada Allah. Kuasa Allah itu bekerja melalui sabdanya. Kuasa Allah mampu melakukan hal-hal yang tampaknya mustahil bagi manusia. Kuasa Allah itu bekerja bukan melalui hal-hal yang luar biasa, tetapi justru melalui hal-hal yang biasa sehari-hari yang seringkali kita pandang remeh. Karena diperintahkan oleh Allah, maka hal yang biasa menjadi luar biasa karena diresapi dan digunakan oleh kuasa Allah untuk melaksanakan maksudnya. Dari pihak kita dituntut iman pada kuasa-kuasa Allah. Iman inilah yang ikut serta membuat kuasa Allah bekerja dan menghasilkan buah. Seringkali kita terjebak dalam pemikiran dan konsep kita sendiri, sehingga tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Di balik hal-hal yang biasa, yang lumrah, yang sehari-hari, hadirlah dan berkaryalah kuasa Allah yang luar biasa. Iman menolong budi dan indera untuk mengenalnya. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, mampukanlah kami untuk sungguh percaya pada kuat kuasa-Mu
yang bekerja di balik hal-hal yang biasa. Semoga kami tekun dan setia menjalani aneka tugas yang dipercayakan kepada kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.